Fitri Ariyanti, D1A117158, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia. Sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diimbangi dengan sektor lain seperti sektor energi dan sektor sumber daya air. Peranan sektor pertanian semakin strategis karena sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara dan salah satunya sektor ekonomi yang mampu bertahan dengan krisis ekonomis. Nah, contoh peranan sektor pertanian dalam perekonomian yaitu sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan di mana sebagian besar penduduk pedesaan bermata pencaharian utama sebagai petani. Kemudian sebagai penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi penduduk yang jumlahnya semakin bertambah. Kemudian sebagai pemacu proses industrialisasi, utamanya bagi industrialisasi yang memiliki keterkaitan yang cukup besar dengan sektor pertanian. Kemudian, sebagai penyumbang devisa negara karena sektor pertanian menghasilkan produk-produk pertanian yang tradable dan berorientasi pada ekspor Kemudian yang terakhir, sebagai pasar bagi produk dan jasa sektor non-pertanian. Nah, selain itu, sektor pertanian juga berkontribusi dalam beberapa hal bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, di antaranya yaitu kontribusi produk, di mana kontribusi produk ini sebagai penyediaan makanan bagi masyarakat, penyediaan bahan baku bagi beberapa industri seperti industri makanan, minuman, dan industri tekstil. Kemudian dalam sistem ekonomi terbuka, kontribusi produk dari sektor pertanian dapat melalui pasar ataupun produksi dengan sektor lain di luar sektor pertanian. Kemudian dari segi pasar, Indonesia lebih didominasi oleh produk pertanian impor seperti buah, beras, bahkan daging. Sedangkan dari segi produksi, beberapa industri kelapa sawit dan rotan di Indonesia mengalami kesulitan mencari bahan baku karena sebagian besar bahan baku tersebut dijual ke luar negeri dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kemudian kontribusi yang kedua yaitu kontribusi pasar. Kontribusi pasar ini menjadikan terbentuknya pasar untuk beberapa bahan industri dan bahan makanan. Sektor pertanian turut berperan dalam pertumbuhan pasar domestik non-produk pertanian. Misalnya, pengeluaran petani untuk produk industri seperti pupuk, pestisida, dan lain-lain. Kemudian, produk konsumsi misalnya makanan dan pakaian. Keberhasilan kontribusi pasar dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian bergantung kepada pengaruh keterbukaan ekonomi dan jenis teknologi sektor pertanian. Keterbukaan ekonomi membuat produk impor turut bersaing di pasar sektor non-pertanian, sehingga konsumsi yang tinggi dari petani tidak menjamin pertumbuhan yang tinggi di sektor non-pertanian. Selain itu, semakin modern teknologi yang digunakan oleh sektor pertanian, maka akan semakin tinggi juga demand atau permintaan produk industri non-pertanian. Kemudian kontribusi yang ketiga, yaitu kontribusi faktor produksi yang menyebabkan peranan pertanian
di pembangunan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap transfer surplus modal dari sektor pertanian ke sektor lain. Nah, tenaga kerja dan modal merupakan dua faktor produksi yang dapat dialihkan ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi pertanian. Di Indonesia, hubungan investasi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian ditingkatkan agar dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri. Untuk dapat merealisasikan hal ini, harus ada surplus produk pertanian agar dapat dijual ke sektor lain. Hal ini juga tergantung kepada faktor penawaran, yaitu teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, dan juga faktor permintaan seperti nilai tukar produk pertanian dan non-pertanian, baik di pasar domestik dan luar negeri. Petani juga harus menghitung net savers, pengeluaran konsumsi oleh petani yang lebih kecil, yang seharusnya lebih kecil daripada produksi. Kemudian tabungan petani harus lebih besar daripada investasi sektor pertanian. Kemudian kontribusi yang keempat, yaitu kontribusi devisa. Nah, kontribusi devisa ini menyebabkan ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor akan menjadi sumber penting bagi surplus neraca atau perdagangan. Nah, kontribusi devisa oleh sektor pertanian secara langsung yaitu melalui ekspor produk pertanian dan mengurangi impor. Sedangkan secara tidak langsung dapat melalui peningkatan ekspor dan pengurangan impor produk berbasis pertanian seperti tekstil, makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, kontribusi produksi dan kontribusi devisa juga dapat mengalami kontradiksi apabila peningkatan ekspor produk pertanian menyebabkan suplai dalam negeri kurang dan disuplai oleh produk impor. Peningkatan ekspor produk pertanian berakibat negatif terhadap pasokan pasar dalam negeri. Untuk mencegah hal tersebut terjadi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi serta peningkatan daya saing produk pertanian. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peranan dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.